Namun saya mau katakan bahwa pengakuannya bahwa dia adalah ketua FPI dan keturunan Nabi Muhammad dengan gelar habaib itu adalah kebohongan. Dan saya mau katakan, saudara bisa buktikan, saudara bisa browsing di internet bahwa marga Atamimi itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan Ali Makrus secara sembrono sembarangan dia mengatakan bahwa dirinya itu habaib, marganya Atamimi. Nah, ini adalah bukti bahwa dia berbohong. Sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menyerang atau menjatuhkan saudara Ali Makrus almarhum. Saya terpaksa harus berbicara karena saya tahu kebenaran. Kalau saya tahan, saya berdosa membiarkan teman-teman semua menyebarkan informasi bohong. Shalom sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera tercurah dalam kehidupan saudara. Dalam situasi di mana banyak bertebaran berita-berita hoax, berita tidak benar ini, kita bisa menyaring mana berita yang baik, berita benar, dan mana berita yang hanya sekedar kebohongan belaka. Pada saat ini saya membahas mengenai saudara almarhum Ali Makrus Atamimi. Sebenarnya cukup berat bagi saya untuk menyampaikan hal ini, mengingat beliau baru-baru ini dipanggil Tuhan. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi, saya bersyukur saudara Ali Makrus percaya Yesus ketika dia meninggal. Jujur ketika mendengar berita kematian dia, lalu ada foto yang nama depannya menggunakan evangelis, lalu ada salibnya, saya cukup kaget, cukup terkejut. Karena setahu saya, dia adalah orang Muslim. Lalu ternyata saya dapat informasi bahwa sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu, dia dibaptis oleh Paul Sang, dan kemudian secara terbuka dia mengumumkan dirinya sudah mantap jadi orang Kristen. Ini yang kemudian saya bersuka cita. Lalu apa yang membuat saya rasanya berat membahas ini? Dan sebenarnya saya tidak ingin membahasnya. Namun karena berita-berita hoax tentang dia yang terus berseliweran, maka saya merasa harus berbicara karena saya tahu yang sesungguhnya. Dan sumber berita hoax ini adalah pengakuan Ali Makrus sendiri, kesaksian Ali Makrus sendiri yang sebenarnya berbohong. Beberapa tahun yang lalu memang dia bertobat. Tetapi sebelum pertobatan yang dibaptis oleh Bapak Paul Sang ini, kesaksiannya itu berbohong. Kesaksian di Kristen berbeda, kesaksian di Muslim berbeda. Dan saya nggak mau mengatakan apa sih latar belakangnya, kok dia di Kristen kesaksiannya berbeda, di Muslim kesaksiannya berbeda. Saya nggak mau mengatakan alasannya karena dia sendiri dan Tuhan yang tahu. Namun saya mau katakan bahwa pengakuannya bahwa dia adalah ketua FPI dan keturunan Nabi Muhammad dengan gelar habaib itu adalah kebohongan. Kenapa saya katakan itu kebohongan? Karena memang FPI sendiri mengatakan bahwa Ali Makrus ini bukanlah ketua FPI. Sudah ada pernyataan dari mereka. Bahkan ketika dia juga mengaku sebagai bagian tim pemburu hantu, orang-orang terlibat di dalam program pemburu hantu itu semua sudah mengatakan bahwa Ali Makrus tidak bagian dari mereka. Tetapi kenapa kok saya yakin bahwa apa yang disampaikan Ali Makrus itu adalah kebohongan? Dia mengatakan bahwa semua ketua FPI di daerah-daerah sekalipun itu harus keturunan habaib atau keturunan Nabi Muhammad. Faktanya enggak.
seperti itu. Faktanya kita menemukan ada ketua-ketua FPI di beberapa daerah yang mereka bukan habaib, tapi Ali Makrus mengatakan bahwa ketua FPI itu harus habaib. Nyatanya tidak. Itulah kebohongan yang pertama. Lalu kebohongan yang kedua ketika dia mengatakan bahwa dia adalah habaib keturunan Nabi Muhammad. Dari mana saya yakin bahwa Ali Makrus itu bukan keturunan Nabi Muhammad? Dari marganya. Bagi orang Kristen yang tidak tahu seluk-beluk sejarah Islam, pasti mengatakan, wah itu kan memang At-Tamimi itu kan memang marga Arab. Ya, saya mengatakan At-Tamimi memang marga Arab. Tetapi tidak semua marga Arab itu habaib atau keturunan Nabi Muhammad. Dan saya mau katakan, saudara bisa buktikan, saudara bisa browsing di internet, bahwa marga At-Tamimi itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Ada marga-marga Arab di Indonesia yang keturunan Nabi Muhammad, seperti Syihab, Alatas, dan lain-lain. Tetapi marga At-Tamimi itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan Ali Makrus secara sembrono sembarangan dia mengatakan bahwa dirinya itu habaib, marganya At-Tamimi. Nah, ini adalah bukti bahwa dia berbohong. Lalu untuk apa Lentera Injil harus membuka atau membongkar kebohongan dari saudara Ali Makrus ini? Ya sebenarnya kalau membongkar-bongkar hal apa saja, saya mempunyai data banyak dan saya mengalami karena saya kenal cukup lama beliau walaupun tidak pernah bertemu muka, tetapi lewat WA, telepon itu bisa berjam-jam ketika berdiskusi, bertelepon, berbicara. Dia janji mau datang ke tempat saya nanti ternyata dia nggak datang. Dan itu memang cukup mengecewakan saya juga. Ya ada hal apa di situ saya nggak mau ceritakan. Karena memang dia sudah meninggal dalam Kristus, saya nggak mau menceritakan semuanya. Tetapi kenapa saya menceritakan ini? Karena banyak teman-teman, para YouTuber Kristen, menyebutkan Ali Makrus mantan ketua FPI. Janganlah percaya kebohongan itu. Banyak YouTuber Kristen, apologet Kristen, membuat tayangan video di YouTube yang mengatakan Ali Makrus ini mantan ketua FPI yang percaya Yesus. Teman-teman, saya mengatakan bahwa itu tidak benar. Jadi baik katakan saja Ali Makrus sudah percaya Yesus, sudah cukup, nggak perlu dikasih embel-embel mantan ketua FPI. Karena dia bukan mantan ketua FPI. Dan juga jangan dikatakan bahwa dia itu habaib, karena dia bukan habaib. Bahkan saya sangat ragu-ragu apakah dia itu memang keturunan Arab. Saya ragu-ragu itu ya, saya belum yakin bahwa dia memang keturunan Arab. Sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menyerang atau menjatuhkan saudara Ali Makrus almarhum. Saya berdoa supaya keluarganya diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Saya terpaksa harus berbicara karena saya tahu kebenaran. Kalau saya tahan, saya berdosa membiarkan teman-teman semua menyebarkan informasi bohong, dan saya tahu yang benar, tapi saya diam saja, tentu saya berdosa. Sekali lagi saya bersyukur dia sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Tetapi teman-teman, janganlah sebarkan kebohongan-kebohongan kesaksian dia di masa lalu ketika dia belum bertobat. Jadi saya ini menyampaikan kebohongannya ketika dia belum bertobat. Di Kristen dia ngomong apa, di Islam dia ngomong apa, semuanya berbeda. Tetapi saya bersyukur bahwa mendekati akhir hidupnya, dia mengumumkan di media sosial secara terbuka bahwa dia sekarang pengikut Yesus dan dibaptis oleh Bapak Paul Zhang, dan akhirnya menjadi pemberita Injil. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Haleluya. Amin.